Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film legend dari negeri Chungkwo yang berjudul Dynasty Warrior. Merupakan salah satu film legend yang mirip seperti Mortal Kombat. Film ini diproduksi oleh HMV Digital China Group, dirilis pada tanggal 9 Maret 2021, dan disutradarai oleh Roy Choi, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Lam Shu sebagai Dongzhu, Justin Chang sebagai Zhang Fei, Tony Yang sebagai Liu Bei, Han Geng sebagai Guan Yu, Wang Kai sebagai Cao Cao, Louis Ko sebagai Lu Bu, Ray Lu sebagai Yuan Shao, Guli Naza sebagai Dao Zhan, dan Karina Lau sebagai ahli pembuat pedang. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Cerita bermula pada peperangan yang melibatkan Dongzhu melawan Zhang Jiao. Di awal peperangan, Dongzhu berhasil melumpuhkan pasukan Surban Kuning yang dipimpin Zhang Jiao. Oleh karena kekuatan mistis yang dikeluarkan oleh Zhang Jiao, prajurit Surban Kuning yang sudah mati tiba-tiba saja bisa bangkit kembali dan menjadi manusia kebal senjata. Dari kejauhan, tampak tiga bersaudara yang tengah mengamati jalannya peperangan. Mereka adalah Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei. Ketiga bersaudara itu terdesak untuk menolong Dongzhu, karena mereka masih dalam satu dinasti, yaitu dinasti Han. Dalam sekejap mata, pasukan Surban Kuning berhasil dikalahkan oleh mereka. Alih-alih Dongzhu berterima kasih kepada tiga bersaudara, dia malah pergi dan mengacungkan Liu Bei beserta adik-adiknya begitu saja. Scene berpindah di dalam kerajaan, di mana Dongzhu berhasil menguasai istana dinasti Han dan melengsarkan putra mahkota satu-satunya mendiang kaisar. Dongzhu menghukum mati siapa saja yang berani menentang titahnya. Di tempat yang sama, menteri situ mengadakan perjamuan makan bersama dengan para menteri. Salah satu dari mereka terdapat pemuda yang bernama Cao Cao. Dia merupakan pengawal istana yang juga penulis kebanggaan Dongzhu, karena menganggap tulisan Cao Cao bak puisi. Meskipun begitu, Cao Cao menolak pengkhianatan Dongzhu kepada Yang Mulia. Cao Cao meminta semua pejabat istana untuk bertindak, bukannya menangis dan meratapi keadaan. Kemudian menteri situ meminta pengawal untuk mengusir Cao Cao. Dengan emosi, Cao Cao menggulingkan meja yang ada di depannya kemudian pergi berlalu. Di tempat yang berbeda, Liu Bei beserta adik-adiknya tengah melanjutkan perjalanan menuju Gunung Pendekar. Ketika mereka tiba di tengah hutan, keanehan terjadi, di mana mereka berjalan di tempat yang sama berulang-ulang. Kemudian mereka berteleporasi ke suatu tempat yang disebut Kastil Pedang, yang di dalamnya terdapat wanita yang merupakan ahli pembuat pedang. Mereka bertiga menjelaskan tujuannya ke Gunung Pendekar, yaitu bergabung dengan aliansi untuk melawan Dongzhu dan memulihkan dinasti Han serta mengakhiri penderitaan rakyat. Kemudian wanita itu menjelaskan siapa-siapa saja orang kepercayaan Dongzhu di dalam istana. Scene berganti di kediaman Ding Yuan, di mana Lu Bu, yang seorang jenderal tertinggi di dinasti Han, yang merupakan pembunuh kejam tanpa ikatan. Siapapun yang mati di tangannya tak punya waktu untuk berkedip. Lu Bu mencuri tombak Fantian dari wanita pembuat pedang. Kemudian, Gubernur Ding Yuan merekrutnya. Untuk bergabung dengan pengkhianat Dongzhu, Lu Bu mengkhianati Ding Yuan dan membunuhnya sebelum dia berkedip. Setelah itu kepala Ding Yuan dipersembahkan kepada Dongzhu, karena Ding Yuan menolak titah Dongzhu. Scene berpindah di dalam istana dinasti Han. Menteri situ secara diam-diam bertemu dengan Cao Cao dan membuat strategi untuk membunuh Dongzhu. Menteri situ memberikan sebilah belati Qixing yang merupakan belati pembelah besi untuk membunuh Dongzhu. Tiba saatnya waktu yang ditunggu-tunggu datang, di mana ketika Dongzhu tengah tidur pulas, Cao Cao bersiap untuk membunuhnya. Tapi naas, Dongzhu keburu bangun dan menanyakan keberadaan Cao Cao di dalam kamarnya. Tanpa berpikir panjang, Cao Cao menyerahkan belati Qixing kepada Dongzhu dengan alibi sebagai hadiah.
Tanpa curiga, Dongzu menerima belati tersebut dengan senang hati, dan Cao Cao pun pergi berlalu. Beberapa saat kemudian, Jenderal Lu Bu menghampiri Dongzu dan mengatakan, belati itu bukanlah sebagai hadiah, melainkan untuk membunuhmu. Namun Dongzu tidak mempercayainya, dan Lu Bu berusaha meyakinkannya. Setelah itu Dongzu memerintahkan Lu Bu menangkap Cao Cao dan melarangnya meninggalkan istana. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Cao Cao dan Lu Bu. Tentu saja, Cao Cao bukanlah tandingan Lu Bu. Cao Cao mengalami kekalahan setelah Lu Bu membelah hutan dan membuat Cao Cao terdampar di pinggir sungai. Namun dia belum mati. Beruntung ada warga yang menolong dan membawa Cao Cao pulang. Xin kembali dalam istana, di mana Dongzu tengah bermain-main bersama dengan para selirnya. Tiba-tiba pengawal datang dan memberitakan bahwa mayat Cao Cao tidak ditemukan. Kemudian Dongzu meminta pengawal untuk membawa Cao Cao hidup dan mati. Lalu mereka memasang gambar wajah Cao Cao di sepanjang pusat keramaian. Salah seorang warga yang menemukan Cao Cao menyerahkannya kepada pejabat setempat dengan imbalan emas sepeti. Setelah itu para prajurit membawa Cao Cao pergi menghadap Chen Gong untuk dihukum mati. Singkat cerita, Cao Cao menghadap Chen Gong untuk dihukum mati dan membawa kepalanya untuk dipersembahkan dan ditukar hadiah kepada Dongzu. Namun Cao Cao tidak keberatan jika kepalanya ditukar dengan hadiah. Karena menurutnya, membebaskan putra mahkota dari cengkeraman Dongzu dan mengembalikan kedamaian serta ketertiban adalah impiannya. Kemudian Chen Gong merasa tersentuh hatinya, lalu Chen Gong memutuskan untuk mengabdikan dirinya kepada Cao Cao. Dia pun berhenti dari jabatannya dan berlutut di hadapan Cao Cao. Beberapa hari kemudian, Cao Cao bertemu dengan wanita yang ahli pembuat pedang. Lalu wanita itu memberikan pedang komandan untuk Cao Cao, karena pedang komandan menunggu Cao Cao selama 100 tahun. Dan Cao Cao terpilih untuk menanggung nasib dunia. Tidak hanya itu, Cao Cao akan ditakdirkan menjadi raja. Kemudian Cao Cao pergi membawa pedang komandan dan siap untuk membentuk pasukan sendiri. Cao Cao berhasil mengumpulkan 20.000 prajurit dan dia memproklamirkan diri sebagai Jenderal Cao Cao. Di tempat lain, Liu Bei beserta adik-adiknya kembali berteleporasi ke tempat semula, di mana ketika mereka sadar, rupanya mereka bertiga sudah dibekali senjata masing-masing oleh wanita yang mereka temui di dalam kastil pedang. Seketika itu mereka berlutut dan bersumpah untuk menghancurkan Dongzu dan memulihkan dinasti Han dalam hidup dan mati. Di tempat yang berbeda, para kesatria tengah berkumpul. Mereka berasal dari berbagai kota yang datang untuk bergabung dengan aliansi dan bersiap menghancurkan Dongzu. Mereka datang berbondong-bondong dengan ribuan jumlah pasukan. Di tempat lain, ketiga bersaudara tengah bergegas menuju Gunung Pendekar untuk bergabung dengan aliansi. Dan mereka pun sampai di depan goa tempat para kesatria berkumpul. Namun kedatangan mereka dipersulit oleh penjaga. Kemudian Liu Bei menyerahkan undangan aliansi. Namun penjaga tidak percaya begitu saja. Dia berpikir bahwa mereka bertiga mencuri undangan. Beberapa saat kemudian, pasukan Cao Cao datang dan meminta penjaga untuk tidak mempersulit mereka bertiga, karena mereka bertiga adalah seorang pendekar. Xin pun berlanjut di dalam sebuah goa, di mana mereka tengah mengatur siasat untuk membunuh Dongzu. Yuan Shao adalah pemimpin aliansi. Liu Bei punya siasat untuk mengalahkan Dong, lebih dulu menyelamatkan putra mahkota. Untuk menyelamatkan putra mahkota, kita harus masuk ke dalam istana melewati jalur masuk Hulau. Setelah itu, Yuan Shao memberikan aturan dasar. Siapapun yang memasuki Hau yang lebih dulu dan menyelamatkan putra mahkota akan ditunjuk menjadi komandan besar, dan mereka pun menyetujuinya. Xin berganti di dalam istana dinasti Han, di mana Dongzu tengah asik bercengkerama dengan para selirnya. Kemudian dia mendapat laporan bahwa pemberontak telah menembus 3 garis pertahanan di jalur masuk Hulau. Setelah itu, Hua Xiao menawarkan untuk pergi ke garis depan untuk melawan mereka. Banyak dari kesatria yang gugur dengan kepala terpenggal. Tiba waktunya Guan Yu, adik Liu Bei, menawarkan diri untuk bertarung dengan Hua Xiao. Namun para kesatria meremehkannya. Tetapi Cao Cao malah mendukung Guan Yu untuk maju ke medan perang melawan Hua Xiao. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Dan pertarungan dimenangkan oleh Guan Yu dengan memotong kepalanya.
Setelah itu para prajurit Dongzu lari tunggang langgang meninggalkan medan perang. Beberapa saat kemudian, Guan Yu kembali dengan membawa kepala Hua Xiong, lalu mereka membawa kepala itu untuk diberikan kepada Dongzu. Setelah itu, Yuan Shao mengangkat Liu Bei menjadi kepala komandan karena Guan Yu meminta hadiahnya untuk diberikan kepada kakaknya, yaitu Liu Bei. Xin kembali ke dalam istana dinasti Han, di mana Dongzu murka atas kematian Hua Xiong. Setelah itu Dongzu mengirim 550.000 pasukan untuk mempertahankan jalur masuk Hulau terhadap sergapan ataupun serangan dari kedua sisi. Jenderal Lu Bu bergegas menuju Gunung Pendekar dan mengirim anak panah yang menuju ke dalam gua. Lu Bu mendeklarasikan perang, namun banyak dari kesatria yang melarikan diri karena takut dengan Lu Bu. Di tempat yang berbeda, Jenderal Lu Bu tengah beristirahat di bibir pantai. Kemudian dia melihat wanita cantik yang hendak menenggelamkan diri. Setelah itu Lu Bu bergegas menyelamatkan gadis cantik tersebut. Lalu gadis itu memperkenalkan diri sebagai Dao Chan. Lu Bu bertanya apa alasannya bunuh diri. Gadis itu bercerita bahwa dia hendak dijodohkan dengan seorang pria yang mempunyai sifat tercela. Kemudian Lu Bu memberikan simbol namanya untuk diberikan kepada pria yang hendak menikahi Dao Chan. Lu Bu menusuk lengannya sendiri untuk membuktikan ketulusannya. Setelah itu mereka berpelukan. Di tempat lain, Cao Cao dan Liu Bei bertarung untuk mengasah kemampuan mereka. Setelah itu mereka mengumpulkan 20.000 prajurit untuk bertarung di medan perang. Kemudian mereka semua bergegas pergi menuju medan perang. Tiba saatnya mereka sampai ke medan perang. Terlihat Jenderal Lu Bu yang tengah bersiap-siap untuk melawan mereka. Sementara prajurit Liu Bei tengah membuat formasi untuk menghadang mereka. Guan Yu menghempaskan mereka dengan tombaknya. Dalam waktu singkat, ketiga bersaudara memimpin jalannya peperangan. Jenderal Lu Bu tidak tinggal diam. Dia mengayunkan tombak Fantian miliknya dan menghempaskan para prajurit Liu Bei. Setelah itu tombak mengeluarkan petir dan membuat para prajurit Liu Bei berhamburan. Kemudian ketika bersaudara melawan Lu Bu, mereka bertarung di atas sungai. Kemudian senjata mereka bertiga mengeluarkan cahaya. Namun tetap saja mereka bertiga tidak bisa mengalahkan Jenderal Lu Bu. Di tempat yang berbeda di mana Dongzu akan menikahi putri angkat Menteri Situ yang bernama Dao Chan, dan pengawal istana mengirim sinyal untuk Jenderal Lu Bu supaya dia kembali ke dalam istana. Di sisi lain, Cao Cao terus bergerak menuju jalur Hulau untuk menyelamatkan putra mahkota. Namun dia kalah jumlah dengan prajurit Dongzu. Akhirnya banyak prajurit Cao Cao yang gugur, dan dia hanya terpaku. Xin berpindah ke dalam istana, di mana Dongzu tengah masuk ke dalam kamar Dao Chan. Setelah itu Dao Chan masuk ke dalam kereta, ditemani ayah angkatnya Menteri Situ. Rupanya Menteri Situ memerintahkan putrinya untuk membunuh Dongzu. Beberapa tahun kemudian, Liu Bei beserta adik-adiknya membentuk pasukan sendiri dan melatih para prajurit dengan sangat keras. Tibalah Cao Cao menemui mereka dan ngeteh bersama. Cao Cao menyampaikan keinginannya yang ingin menjadi raja di dinasti Han. Cao Cao berharap mereka masih bisa berteman. Setelah itu Cao Cao pergi berlalu meninggalkan tiga bersaudara. Dan cerita pun selesai.